Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen pembina mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Retna Nurhayati dengan NIM 212111204, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai siasah maliyah. Nah, yang pertama itu ada pengertian siasah maliyah. Siasah maliyah itu adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ukurannya. Nah, kebijakan tersebut itu melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Definisi siasah maliyah secara etimologi itu maliyah berasal dari kata mala, yamilu, mailun yang artinya cenderung atau condong. Dimaknai demikian karena salah satu sifat harta dapat memberikan kecenderungan dan kecondongan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah artinya peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Yang selanjutnya itu ada sumber hukum fikih siasah maliyah, itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah tentang kehidupan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Quran. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sumber hukum siasah maliyah yang kedua yaitu hadis. Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak saja di kalangan Sunni, tapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa, tapi diperoleh melalui kehendak ilahinya. Oleh karena itu, segala perkataan dan perbuatan beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntutan wahyu, sehingga apa yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Selanjutnya, ada dasar hukum siasah maliyah. Dasar hukum yang melandasi siasah maliyah itu ada di Quran Surat Al-Hashr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang jalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja, di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, ayat di atas jelas suatu perintah dalam mengelola dan mendistribusikan harta yang diperoleh dan menjadi pembendaharaan negara secara benar. Pengelolaan dan pendistribusian harta negara dengan benar dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang keempat, itu ada sumber pendapatan negara. Yang pertama, itu ada hak milik. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang telah diatur syariat dan tidak melanggar aturan hukum yang telah ditentukan. Hak milik dalam Islam mendapatkan perlindungan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan termasuk dalam pengelolaannya. Penetapan dan adanya jaminan terhadap hak milik seseorang merupakan ketentuan yang berlaku dengan berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran yang meliputi beberapa hal, seperti adanya ketentuan memberikan harta anak yatim ketika mereka telah dewasa. Yang kedua, adanya larangan dan hukuman bagi mereka yang mengambil hak orang lain dengan jalan tidak sah.
dan adanya ketentuan hukum waris. Namun, Islam tetap memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap hak milik seseorang. Hal demikian dalam rangka memberikan jalan bagi harta yang dimiliki menjadi sarana dalam memberikan kemaslahatan secara pribadi dan kepentingan umum. Adapun prinsip-prinsipnya, pada hakikatnya hak milik yang berupa harta merupakan milik Allah. Yang kedua, harta kekayaan yang menjadi hak milik tidak diperkenankan hanya dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat. Dan yang ketiga, selain harta yang menjadi milik perseorangan, ada juga harta atau benda milik umum dan dipakai demi kepentingan umum seperti jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, dan pasar. Yang kedua, zakat. Zakat secara etimologi berarti pembersihan dan pertumbuhan. Secara terminologi adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta yang wajib diberikan sebagiannya adalah harta yang sudah mencapai nisab atau jumlah minimum mulai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dinamakan zakat sebab harta yang dikeluarkan dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Tujuannya untuk selain membersihkan harta, juga bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan sosial. Dengan berpijak pada tujuan tersebut, setiap individu yang memiliki harta yang telah mencapai ukuran untuk berzakat, maka berkewajiban untuk memberikannya kepada pihak wajib zakat. Nah, ada beberapa jenis zakat yang mesti ditunaikan oleh setiap orang muslim. Di antaranya, yang pertama itu ada zakat hasil bumi, perniagaan, dan peternakan. Yang kedua, zakat emas, perak, dan zakat fitrah. Dan yang ketiga, zakat harta terpendam dan harta karun, dan zakat pertambangan. Yang ketiga ada infak. Infak berasal dari kata anfoka yang berarti mengeluarkan sesuatu, harta, untuk keperluan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, meskipun dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang keempat ada sedekah. Sedekah berasal dari kata sodaqah yang berarti benar. Ia adalah pembenaran dan syahadat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama, pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. Yang kelima, jizyah. Jizyah ialah pajak yang dibebankan negara Islam kepada orang-orang non-muslim. Pajak ini sebagai jaminan negara Islam dalam memberikan perlindungan kepada harta, kehormatan individu non-muslim, dan kebebasan beragama. Orang-orang non-muslim wajib membayar jizyah, sedangkan pemerintah muslim berkewajiban menjamin mereka dalam segala hal. Adapun ukuran jizyah yang wajib dikeluarkan diserahkan kepada kebijakan negara, dan jizyah ini hanya dikeluarkan sekali dalam setahun. Yang keenam itu al-kharaj. Al-kharaj ialah pajak yang mesti dikeluarkan oleh orang-orang kafir yang berada dalam lingkungan negara dan pemerintahan Islam atau kafir zimmi. Pajak yang diberikan menjadi pembendaharaan negara yang diatur, dikelola, dan pendistribusian oleh negara melalui lembaga-lembaga yang telah resmi ditetapkan pemerintah. Yang ketujuh ada bea cukai. Bea cukai adalah pajak yang dikeluarkan atas masuknya barang ke suatu negara. Bea cukai mulai diperkenalkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menetapkan pajak sebesar 10% untuk barang suatu negara dipungut oleh pemerintah setempat. Bea cukai ditetapkan pada prinsip zakat secara umum yang telah mencapai nisabnya, yang kemudian pajak tersebut merupakan perimbangan jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak dan pemerintah setempat. Dengan demikian, pajak bea cukai diterapkan terhadap barang ekspor maupun impor
demi memberikan kemaslahatan kepada umat. Yang kedelapan itu ada ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh melalui perang. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang menjadi milik negara dan didistribusikan kepada mereka yang ikut berperang, dan 1/5-nya diinfakkan untuk kepentingan umum seperti untuk memberikan gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, gedung-gedung, jembatan, rumah sakit, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Dan yang ke-9 itu ada fai. Fai adalah harta yang didapatkan dan menjadi pembendaharaan negara melalui jalan damai. Harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu ada Baitul Mal. Baitul Mal atau rumah harta yang merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga Baitul Mal ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebutkan sebagai welfare oriented. Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Nah, yang kelima itu ada sumber pengeluaran negara. Negara dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwasanya pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan, yakni yang pertama itu gaji segenap pegawai, yang kedua gaji tentara dan kepolisian, dan yang ketiga penggalian sungai, biaya pembangunan dan pembenahan, keempat membuat irigasi, yang kelima membiayai lembaga pemasyarakatan, yang keenam memperkuat alat pertahanan, yang ketujuh itu uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku. Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.